akan mulai dengan share screen ya. Jadi acara ini kita akan coba sampai 40 menit dengan tanya jawab karena kita tujuannya gini, banyak dari kita beberapa di sini ada yang mungkin orang insurance atau yang jalan network marketing atau juga sebenarnya tidak hanya bisnis, kaitannya teman-teman yang disebut komunikasi, mengenal kepribadian itu kaitannya juga dengan bagaimana kita akhirnya bisa berkomunikasi dengan pasangan kita, orang tua kita. Kan kadang-kadang kalau anak remaja, saya pernah remaja, kayaknya kita merasa kalau ngobrol sama orang tua tuh nggak asik ya, kayaknya boring dan sebagainya. Nah giliran saya jadi orang tua, punya anak remaja, saya juga mulai ngalamin, waduh saya nggak asik nih. Ternyata waktu saya belajar tentang kepribadian ini memang pas kepribadian anak saya berbeda dengan saya. Jadi gaya bicaranya tentunya berbeda. Nah, untuk kita bisa belajar tentang kepribadian ini, saya sudah hadirkan yang kita share di WA. Bro Randy Yohanes Rahmat ini memang dia sudah cukup lama selain certified DISC, MBTI, dia juga chief dari HR department di perusahaan IT milik orang asing. Dia juga sering banyak nangani training-training khususnya buat anak-anak muda, anak milenial, anak sekolah ya. Saya pernah juga bareng dengan Bro Randy ini dilihat di Cahaya Bangsa School dan yang lain-lain. Oke, untuk menyingkat waktu saya share screen-nya ya mengenai materi yang sudah dipersiapkan oleh Bro Randy. Silahkan Bro Randy. Aduh, kelihatan benar udah keluar? Udah keluar, mungkin bisa di full screen Pak Mesa. Nah. Oke, terima kasih Pak Mesa, Pak Klien juga buat teman-teman AF Community yang sudah hadir siang ini. Memang waktunya sangat singkat, tapi saya coba memaksimalkan 30 menit ke depan untuk sharing apa yang mungkin bisa menjadi nilai tambah buat teman-teman semua ya. Nah, jadi kita siang ini akan membahas tentang temperamen atau tipe kepribadian manusia. Salah satu pendekatan yang saya gunakan di sini yaitu DISC. DISC ini bersifat internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan tes DISC dan sudah tahu kodenya, teman-teman tinggal googling itu, teman-teman bisa tahu apa artinya gitu. Nah, DISC ini sebenarnya singkatan dari 4 tipe kepribadian, yaitu dominan, influence, steady, dan compliant. Dominan itu ya orang yang dominan, influence itu orang yang bisa mempengaruhi dengan mudah. Steady itu orang yang stabil, steady gitu ya, gitu-gitu aja, rutinitas, dan compliant itu orang yang cermat, bisa kita bilang seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Albert mungkin bisa di klik next slide-nya. Nah, kita harus paham dulu satu hal bahwa manusia itu berbeda, benar nggak teman-teman? Setiap kita punya perbedaan tentunya, walaupun kita saudara kandung atau bahkan saudara kembar sekalipun, mereka tuh berbeda. Oke, next slide-nya. Nah, saya ini ada satu gambar yaitu lift ya atau elevator. Teman-teman mungkin bisa membayangkan seperti ini. Seandainya teman-teman lagi mau naik ke tingkat tertentu dan harus naik lift atau elevator. Di bayangan teman-teman tuh ketika elevator atau lift itu terbuka, teman-teman berharap ada orang atau enggak di dalamnya? Mungkin kalau saya berharap, kalau untuk cepat jangan banyak orang ya, apalagi COVID. Oke. Baik. Nah, sebenarnya pilihannya cuma 2 ya. Saya berharap kosong liftnya atau ada orang di dalamnya, at least ada 1 atau 2 orang gitu. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam, ternyata ada orang misalnya nih, kita bakal ajak ngobrol orang itu atau enggak gitu. Itu pilihan juga, bener nggak? Kita bisa pakai gestur yang mungkin mengangguk ke orang yang di dalam, atau membuka pembicaraan, mau ke lantai berapa Pak, misalnya seperti itu ya. Nah, dari cara kita memilih lift ini aja, atau ekspektasi kita terhadap isi di dalam lift, kita bisa menentukan orang ini ekstrovert atau introvert. Biasanya, biasanya ya, orang yang berharap kosong di dalamnya, itu orang-orang introvert biasanya.
Dan sebaliknya biasanya kalau orang-orang yang berharap ada orang di dalamnya itu tipe-tipe orang ekstrovert. Nah, tadi saya cerita juga ya, setelah kita berharap di dalamnya ada orang atau tidak, di dalam itu kita berbicara atau enggak sama orang yang di dalam. Nah, kalau misalnya kita tidak berbicara, tadi Pak Mesak pengen cepat-cepat ke atas ya, dan berharap tidak ada orang. Ini case-nya misalnya kita masuk, ada orang dalam lift dan kita coba ajak ngobrol orang itu. Kalau seperti itu, kemungkinan tipe kita influence. Yang tadi dari DISC itu tipe I. Nah, sedangkan kalau orang yang dia berharap ada orang di dalamnya tapi nggak mau diajak ngobrol, itu kemungkinan tipe orang dominan. Nah, dari cara memilih lift ini aja kita udah bisa menentukan tipe orang. Walaupun ini masih sangat-sangat umum ya, kita tetap harus cek banyak hal. Orang ini tipe D, tipe I, atau tipe S, atau tipe C. Nah, next slide mungkin Pak Albert. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ini adalah satu pattern ya, satu pola. Biasanya di kain ada seperti ini. Kira-kira teman-teman tahu nggak yang di kiri atas itu pola apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kayak batu-batuan atau gimana? Kalau misalnya dari 4 pola ini, kira-kira yang kiri atas itu apa? Kebayang nggak? Nah, ada yang bilang citah. Ada yang bilang motif macan. Kiri atas ya, kiri atas. Ya, yang coklat ya. Nah, coklat ya. Nah, ada yang bilang jerapah. Sekarang kita pindah ke yang kanan atas. Itu kira-kira apa? Oke. Begitu juga yang, nah ada yang bilang zebra, Pak Kelvin ya. Terus kita lihat yang kanan bawah dan kiri bawah. Kita bisa tahu ya, dari pola ini adalah pola jerapah, pola harimau, pola zebra, dan pola sapi itu. Padahal kita nggak melihat binatangnya, betul nggak? Tapi kita hanya melihat polanya. Dengan melihat polanya, kita bisa menentukan itu tuh apa gitu. Nah, begitu juga dengan kita mengenal DISC ini, sebenarnya kita melihat pola orang itu seperti apa. Dari polanya kita bisa menentukan orang ini tipe D, tipe I, tipe S, atau tipe C. Kira-kira seperti itu, Pak Albert. Mungkin bisa next slide. Nah, tadi kita di awal bicara bahwa orang itu berbeda ya. People are different. Boleh diklik sekali lagi, Pak. Nah, sebenarnya people are predictably different. Jadi orang itu sebenarnya berbeda, tapi kita bisa prediksikan dia tuh tipe seperti apa. Dan kalau kita sudah bisa memprediksi orang ini tipe tertentu, kita juga tentunya bisa mentreatment orang ini dengan tepat. Nah, kebanyakan kita tidak mentreatment orang secara berbeda. Kebanyakan kita mentreatment orang dengan stylenya kita, dengan gayanya kita. Kira-kira seperti itu, Pak Albert. Oke, nah kita ini sejarah singkat tentang DISC, boleh dikeluarin aja semuanya. Nah, DISC ini sebenarnya teman-teman dipelajari dari tahun 444 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama. Diawali dengan Empedocles yang dia membagi alam semesta menjadi 4 komponen utama, yaitu api, air, tanah, dan udara dan bumi gitu ya. Dan lanjut diteliti lagi oleh Hippocrates. Jadi Hippocrates suatu kali dia diem di pasar dan dia memperhatikan cara orang berkomunikasi, cara orang berbicara, dan dia menemukan 4 temperamen atau 4 kelompok orang, yaitu kolerik, sanguin, plekmatik, dan melankolik. Dan berkembang lagi di tahun 1921, yaitu oleh Carl Jung. Dia menciptakan satu alat ukur namanya MBTI. Kalau teman-teman tak pernah tahu extrovert, introvert, terus ada 16 tipe kepribadian, contoh ESTJ, INTF, mungkin teman-teman pernah ambil tesnya juga ya, itu namanya MBTI. Tapi
16 tipe kepribadian ini kan sangat-sangat luas sekali ya, sangat-sangat banyak. Jadi si William Marston di tahun 1928 dia menyingkat lagi menjadi hanya 4 tipe kepribadian, yaitu DISC. Oke, boleh next slide. Nah, sebenarnya DISC atau tipe kepribadian kita datang dari mana sih? Yang pertama, itu turunan atau gen. Jadi, ketika kita punya tipe kepribadian tertentu, itu bukan pilihan kita awalnya ya. Itu turunan, jadi ada dalam gen-gen kita. Makanya, kenapa kita suka susah sih merasa gitu ya, kita merasa susah menjadi seorang marketer. Atau kenapa kita orangnya nggak bisa rapih, atau kenapa kita orangnya nggak punya keberanian, atau bahkan mungkin kita orangnya terlalu berani gitu, kita tabras aja gitu, kita lakukan apa yang kita mau. Nah itu karena kita punya satu gen yang membentuk kita. Tapi selain gen ini, lingkungan atau environment itu membentuk kita juga teman-teman. Jadi teman-teman tahu ya, kalau kita bicara biasanya orang suku Batak, mereka punya gaya bicara yang lebih keras. Padahal mereka nggak marah-marah gitu. Karena itu lingkungan yang membentuk mereka. Dan satu lagi yang membentuk personality seseorang itu role model. Kalau kita punya role model, orang yang kita jadikan panutan, orang yang kita contoh, orang yang memang punya pengaruh besar dalam hidup kita, itu bisa membentuk juga kepribadian kita. Jadi kira-kira seperti itu terbentuknya tipe kepribadian kita. Oke. Mungkin sampai situ dulu Pak Albert. Oke, atau jadi, lanjut aja. Saya sedikit nih, ada pertanyaan dikit ya, mungkin mewakili. Baik. Jadi memang mana yang lebih berpengaruh, keturunan atau orang tua secara genetik, atau lingkungan Pak Bro Randy, yang lebih berpengaruh pada kepribadian seseorang tadi? Baik, nah memang tiap orang juga punya perbedaan masing-masing mengenai hal apa yang paling besar mempengaruhi mereka gitu. Jadi di sini nggak ada salah satu yang paling besar mempengaruhi seseorang, nggak ada gitu. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Contoh, orang yang nggak punya role model tentunya dia nggak punya pengaruh dari situ gitu. Tapi orang yang punya role model sangat-sangat besar, orang berpengaruh besar dalam hidupnya dia sangat terpengaruh sama role model itu gitu. Jadi boleh nggak saya katakan, kan kalau ada istilah buah tidak jauh dari pohonnya, tapi ketika seseorang punya pergaulan, bahkan punya role model yang berbeda dengan orang tuanya, bisa juga jadi punya kepribadian yang berubah, berbeda dari keluarganya. Betul sekali, sebetulnya seperti itu Pak Albert. Oke, ya silakan dilanjut Pak Bro Randy, ya. Oke, nah kita lanjut mengenai apa sih keuntungannya kalau kita bisa mempelajari DISC ini. Nah, DISC ini banyak digunakan untuk rekrutmen. Kenapa? Karena untuk menentukan orang ini tepat nggak di posisi tertentu. Jadi contoh pekerjaan marketer, dari tipe DISC-nya cocok nggak? Nah, DISC ini, dengan kita melakukan tes DISC, kita bisa tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita, dan apa yang harus kita kembangkan dalam hidup kita. Contoh sederhana gini, teman-teman mungkin pernah dengar ini nggak ya, Johari Window. Johari Window. Kalau nggak pernah dengar, nanti teman-teman setelah ini boleh googling tulisannya Johari Windows. Yeah. Jadi Johari ini tuh salah satu orang yang menemukan jendelanya. Jadi kalau kita bagi adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Dan sumbu Y itu yang orang lain tahu tentang kita dan yang orang lain tidak tahu tentang kita. Nanti kalau kita lihat lagi lebih dalam, kan ada yang saya tahu dan orang lain tahu gitu ya. Terus ada juga yang saya tahu, orang lain nggak tahu. Ada lagi orang lain tahu, saya nggak tahu. Dan yang terakhir tuh orang lain nggak tahu, saya nggak tahu tentang diri saya tentunya ya. Nah, jadi dalam hidup kita tuh sebenarnya banyak blind spot, hal-hal yang kita nggak tahu. Kita hanya tahu berdasarkan mungkin orang kasih tahu kita atau pengalaman kita gitu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu gitu. Nah, tes DISC ini bakal
bisa menguak atau mengasih tahu kita tentang kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, dan hal-hal apa dalam hidup kita yang harus kita kembangkan sesuai dengan tipe kita masing-masing. Itu yang pertama. Jadi kita mengenal diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengenal tipe kepribadian dari orang lain. Dengan kita tahu tipe kepribadian orang lain, kita bisa men-treatment secara berbeda. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita nggak bisa men-treatment si A dengan cara A, dan si B dengan cara A, dan si C dengan cara A, nggak bisa seperti itu. Makanya kenapa ya kita bikin satu promosi misalnya, tapi nggak semua orang bisa tertarik dengan promosi itu. Ya karena itu, karena tiap tipe orang berbeda, cara memotivasinya juga berbeda. Di kantor saya, ada beberapa pendekatan yang berbeda terhadap tipe-tipe orang yang berbeda gitu. Tipe D, tipe dominan, ya kita kasih tantangan dia. Tipe influence, untuk memotivasinya kita kasih hubungan. Nanti kita akan bahas di sesi setelah ini ya. Nah, yang ketiga, kita kalau tahu tipe kita, kepribadian orang, yang tentunya kita akan meningkatkan hubungan dan komunikasi kita lebih efektif. Dan yang terakhir yang tadi saya sempat sebutkan, yang keempat itu kita bisa memotivasi orang dengan cara yang benar. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Pak Albert? Langsung aja dulu. Oke. Nah, kita akan bagi 4 tipe kepribadian, boleh di open. Nah, yang pertama ada orang yang aktif dan ada orang yang pasif. Tadi yang saya bilang ada extrovert dan introvert ya. Dan yang kedua, boleh diklik lagi, ada orang yang berorientasi dengan tugas dan ada orang yang berorientasi dengan manusia. Boleh diklik lagi, Pak Albert. Nah, ya dikeluarin aja semua nggak apa-apa. Nah, dari 4 sumbu ini, teman-teman kita bisa menentukan orang. Jadi, orang yang aktif atau ekstrovert dan dia berorientasi sama tugas. Ini kemungkinan besar atau sudah pasti orang tipe dominan. Dan orang yang aktif berorientasi sama orang. Itu sudah pasti tipe intim. Tadi kalau cerita Liv, balik lagi ke cerita Liv ya, orang dominan itu ekstrovert, jadi dia pengennya banyak orang, dia pengennya nggak sendirian gitu. Makanya ketika masuk lift dia pengen ada orang di dalamnya. Tapi dia tuh orientasinya sama tugas, nggak sama manusia. Jadi dia nggak peduliin di dalam itu ada orang siapa, dia nggak akan ajak ngobrol. Dia akan fokus sama level atau tingkat yang dia akan tuju gitu. Dan dia mikirin tugas apa yang akan dia kerjakan setelah keluar dari lift. Nah, tipe intim atau tipe I, yang tadi saya ceritakan di awal, dia masuk lift, dia berharap ada orang dan dia ajak ngobrol. Karena dia tipe orang aktif dan berorientasi sama manusia. Jadi, ya dia senangnya ngobrol sama orang, berhubungan gitu. Lalu yang berikutnya tipe stabil. Orangnya pasif tuh jadi dia nggak punya inisiatif gitu ya, tapi dia berorientasi sama orang. Ini paling banyak dijadikan sahabat, paling enak dijadikan sahabat karena diajak kemana, dipengaruhi dikit, ikut gitu. Karena dia nggak punya tujuan gitu, jadi ngikut aja kemana, tapi dia seorang sahabat yang baik gitu. Dan yang terakhir, tipe cermat atau compliant, itu orangnya pasif atau introvert, dan dia berorientasi sama tugas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh slide berikutnya? Keluarin lagi. Ya. Nah, secara sederhana kalau kita mau menentukan orang ini tipe apa sih? Nah, pakai diagram ini aja teman-teman. Jadi kita lihat nih orang ini ekstrovert atau introvert. Dia aktif atau pasif gitu. Kalau aktif kemungkinan tipe dominan atau intim. Dan kalau pasif atau introvert kemungkinan tipe stable atau compliant. Nah, setelah kita tahu nih, oh orang ini kayaknya pasif deh. Kita tinggal pikir lagi orang ini orientasinya sama tugas atau sama manusia ya. Maksudnya gini, kalau diajak ngobrol orang ini ramah nggak? Enak gitu, enak jalin hubungan. Kalau enak jalin hubungan dia pasti berorientasi sama manusia. Dan dia tipe S. Tapi kalau dia orangnya ketus, orangnya hati-hati, orangnya fokusnya sama kerjaan, sama angka,
udah kemungkinan tipe C. Jadi untuk menentukan tipe orang ini D, I, S, atau C, ya pakai diagram ini aja. Oke, boleh lanjut? Nah, kita bahas satu persatu ya, tiap tipe. Yang pertama tipe dominan. Contohnya orang tipe dominan ini Donald Trump. Nah, di atas, di sebelah kata connecting itu ada kata what. Jadi, kalau kita ngobrol sama orang dominan, obrolin aja fakta-faktanya. Dia pertanyaannya itu apa? Apa yang kamu mau sampaikan? Apa kondisinya? Jadi, sampaikan fakta-faktanya. Nah, cara menghadapi orang dominan, kita harus ngomong langsung to the point, jangan bertele-tele. Dia paling nggak suka. Jadi kalau saya tahu nih, saya punya bos beda-beda. Karena di perusahaan saya kerja, organisasinya itu matriks. Jadi saya bisa punya bos si A, bisa punya bos si B, bisa punya bos si C gitu. Kalau saya punya bos yang dominan, ketika saya report, saya langsung to the point. Hasilnya apa gitu. Intinya apa, saya langsung, dan saya nggak bertele-tele kasih alasannya seperti ini seperti itu, dia nggak suka sama alasan gitu. Nah yang kedua, dia senang dipuji pencapaiannya. Jadi kalau teman-teman masuk ke satu rumah orang banyak piala, nah kemungkinan dia tipe dominan, dia pengen pamer gitu. Terus dia view-nya itu big picture, jadi nggak suka ngomongin hal-hal detail. Kalau ngomong sama dia, kasih big picture, to the point. Lalu yang berikutnya, gunakan data dan logika. Dia orang-orang yang sangat fokus sama logika. Masuk akal nggak yang kita sampaikan? Kalau nggak masuk akal, misalnya gini, Pak, gimana kalau orang itu kita kasih pesangon deh, karena kasihan suaminya nggak kerja, terus anaknya banyak. Kalau kita pecat sekarang, kasihan hidupnya dia. Nah, kita bawa perasaan ke orang dominan itu nggak akan mempan. Tapi kalau kita kasih logika, itu akan lebih mempan gitu. Pak, secara aturan kita harus ikutin. Dan dia sudah bekerja segini lama, dia harus dapat angka segini. Itu kita akan aman secara perusahaan, nggak akan dilaporin ke dinas ketenagakerjaan. Nah, dia kira-kira seperti itu menghadapi orang dominan ya. Lalu sama orang dominan ini kita harus bicara hasil dan solusi. Bukan kesulitan, dia paling susah, maksudnya paling gak suka kalau kita ngomong kesulitan. Dan yang terakhir, biarkan ia memutuskan. Jadi kalau kita udah tahu nih pilihan-pilihannya, kita kasih ke atasan kita, kamu mau pilih yang mana? Jangan kita yang menentukan untuk dia. Kayaknya baiknya ini Pak, jangan seperti itu. Kita bilangnya Pak, ini ada option A dan option B, menurut Bapak mana yang lebih bagus? Dia senang dikasih itu. Dan kalau kita punya anggota tim yang tipe dominan, di bawah kata connecting tuh ada trust me. Kita harus kasih kepercayaan, kita harus kasih kebebasan, kita harus kasih ruang gerak buat dia bisa membuktikan diri. Nggak usah terlalu detail menghandle tipe orang seperti ini. Yang slide berikutnya. Nah, tipe orang intim, contohnya Indra Bekti ya. Tipe orang intim ini tuh orang-orang yang kerjanya ngeguyon, terus nggak serius, terus kalau datang terlambat, biasanya tipe-tipe orang intim, nggak bisa rapi, dia pengennya fun doang gitu. Tapi dia tuh punya empati yang tinggi juga. Jadi kalau kita curhat sama dia, dia bisa ikut nangis gitu. Tipe-tipe orang intim. Tapi abis nangis biasanya ketawa lagi. Jadi perubahan moodnya cepet. Nah, kalau berbicara sama orang intim, di sebelah kata connecting itu ada who. Jadi kalau kita mempengaruhi dia, kita harus kasih tahu siapa aja yang ikut nih. Karena dia senang berteman gitu, senang berhubungan sama orang. Dan untuk menghadapi dia, memotivasi dia, kita harus menyukai dia atau like me. Nah, gimana cara menghadapi orang tipe intim? Kita harus bikin suasana menyenangkan, fun, ngobrolin hobinya, ngobrolin ngalor ngidul gitu ya. Dan kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia bicara. Dia makin seneng kalau dia makin banyak bicara, dia makin seneng. Perlihatkan kita
suka sama dia, berikan pujian. Dia juga senang sama pujian. Tipe ekstrovert senang nih sama pujian. Dan kita harus antusias, jangan murung di depan orang intim. Kira-kira seperti itu. Boleh next? Nah, tipe stabil. Tipe stabil ini tipe orang yang paling lambat untuk perubahan. Tapi orangnya bersahabat. Kalau dari binatang itu seperti kura-kura. Dia nggak berani, kalau ada sesuatu dia nyumput gitu ya. Tapi dia juga mudah diajak berteman, lambat untuk berubah. Nah, kalau menghadapi tipe orang stabil, itu ada kata how di sebelah connecting. Jadi, kasih tahu caranya. Khususnya kasih tahu cara termudah. Orang-orang stabil ini paling senang dengan cara termudah. Dia nggak suka yang ribet-ribet. Nah, kalau kita menghadapi orang tipe stabil, yang pertama ciptakan suasana bersahabat. Jadi, bikin suasana internal. Jadi hanya kita berdua gitu. Dia nggak senang banyakan. Kalau kita ngobrol sama dia, bakalan deep obrolannya kalau kita cuma berdua dan heart to heart gitu. Dan suasananya harus enak sama dia, ajak. Maksudnya tanya tentang kabarnya, dan sebagainya ya. Jadi ciptakan suasana bersahabat. Terus orang stabil ini sangat concern sama ketulusan. Begitu dia tahu kita nggak tulus, dia bakal tinggalin kita. Jadi kita harus tulus gitu ke dia. Jangan sampai ada udang di balik batu ya. Jadi apa aja yang kita tahu sampaikan apa adanya. Sebaiknya seperti itu. Dan orang stabil ini kan orang paling lambat terhadap perubahan, makanya kita perlu kasih waktu untuk dia mikir. Dan berikan keamanan. Orang ini takut kayak kura-kura ya, dia nyumput ke dalam kalau merasa nggak aman, jadi make sure dia aman. Dan jalin hubungan personal dan jangan memaksa. Jangan memaksa lah, dia nggak suka gitu. Makin dipaksa makin nggak mau biasanya, tapi kalau kasih waktu, sok pikirin dulu. Bebas itu mah, kalau mau boleh, nggak apa-apa, tapi ini bagus loh. Nah, dia biasanya mau. Selanjutnya yang terakhir, nah tipe cermat. Ini contohnya kayak ini ya, Menteri Keuangan kita. Nah, orang cermat ini butuh alasan. Jadi why-nya ini harus jelas sama orang cermat. Kalau why-nya nggak jelas, dia nggak ikut. Atau dia nggak setuju sama kita. Dan dia bakal banyak tanya, kenapa? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Biasanya kalau orang-orang yang banyak tanya kenapa, alasan, tipe-tipe orang cermat. Nah, menghadapi orang cermat, kita harus detail, siap ditanya mengapa, dan kita harus jelasin secara spesifik. Terus sampaikan dengan jelas aturan, prosedur, caranya, itu sampaikan dengan jelas, dan kita harus sabar sama dia, dan kita harus pakai fakta. Sama seperti orang dominan, karena mereka berorientasi sama tugas. Berikan fakta dan bukan emosi ya, atau manusia, ngomongin manusia, dia nggak peduli gitu. Nah, slide terakhir. Jadi pesan dari pelajaran kita 30 menit ini, treat others how they would like to be treated. Jangan kita men-treatment orang lain dengan caranya kita, tapi bagaimana dia senang untuk di-treatment. Itu akan berdampak untuk relationship kita. Maaf kalau terlalu cepat, Pak Albert, karena waktu juga. Silakan Pak Albert. Oke, terima kasih. Mari kita teman-teman beli emoticon, tepuk tangan. Terima kasih Brother Randy untuk sharingnya. Nah, ini ada langsung bertanya ya. Kalau orangnya punya, ya tadi ya mungkin teman-teman saya juga bantu. Bagaimana menganalisisnya? Ingat, pertama lihat dia aktif atau tidak. Nah, kalau aktif kemungkinan dominan, kalau nggak intim. Kalau tidak aktif kemungkinan cermat, kalau nggak stabil ya. Nah, lalu lihat orientasinya, orangnya lebih ke mementingkan hubungan, atau kalau yang nggak aktif nih, dia mementingkan hubungan atau mementingkan pekerjaan. Kalau mementingkan pekerjaan, dia orang cermat. Kalau mementingkan hubungan, dia orang yang stabil. Ya, steadiness. Lihat kalau yang aktif, dia orientasinya kepada apa? Kalau tugas juga,
dia orang aktif yang dominan. Kalau dia orientasinya rame orangnya, tapi dia berorientasi ke pertemanan, berarti dia orangnya intim atau influence. Nah, bagaimana kalau orang tersebut ada gabungan? Biasanya ada gabungan berapa banyak, Bro Randy? Biasanya 2 sampai 3. Jarang ada yang 4. Biasanya kalau 4 itu lagi stres biasanya. Jadi muncul semua karakter dia. Tapi range normalnya 1 sampai 3. Sorry, bukan 2 3, tapi 1 sampai 3. Nah, gimana kalau orang ini punya 2 tipe? Ya tentunya punya 2 karakteristik tersebut gitu. Jadi misalnya tipe orang SC, saya tipe orang SC. Di satu sisi saya punya ketertarikan sama manusia, tapi di sisi lain juga saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya gitu. Jadi suka ada konflik ketika tugas belum beres, tapi teman saya ngajak pergi misalnya. Nah itu ada konflik biasanya. Jadi lebih lanjut nanti kalau kita belajar kombinasinya itu akan terlihat stresnya di mana. Contoh sederhana orang tipe I, intim dan cermat. Tipe intim kan tipe ekstrovert ya teman-teman ya. Sedangkan tipe cermat tipe introvert gitu. Tipe intim orang yang gak bisa rapih, orang yang lupaan. Tipe cermat orang yang rapih, terstruktur, prosedur. Nah itu orang tipe IC ini paling besar stressfulnya dalam hidupnya dia gitu. Nah ketika kita tahu tipe kita seperti itu, kita paham kenapa kita stres itu. Kadang-kadang ketika kita belum tahu tuh kita nggak ngerti kenapa ya kok saya tuh kadang-kadang pengen rapih tapi kadang-kadang juga nggak bisa rapih gitu. Kita stres sendiri, tapi setelah kita tahu tipe kita seperti itu biasanya kita bisa ngerti, oh ternyata kita memang seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi manfaat kita, pertama sebenarnya manfaat kita belajar dari SC ini boleh nggak kalau saya bilang mengenali diri kita dulu sendiri. Betul sekali Pak Albert, mengenal diri kita sendiri. Dengan mengenal diri, teman-teman kita bisa tahu kelemahannya kita apa. Jadi ketika kita punya goal nih, kalau di yang saya lakukan, begitu saya seorang sanguin yang tidak orientasi goal, saya suka lakukan, saya minta bantuan pihak ketiga, yaitu saya juga punya coach lagi atau punya mentor yang membuat saya bisa on the track, tepat waktu. Nah, kalau kita mengenali diri sendiri, keuntungannya tentunya bukan dalam hubungan dengan sesama kita atau keluarga kita, tentunya dalam berhubungan dengan karir dan pekerjaan kita. Seperti itu, Bro Randy. Ya, tepat sekali Pak Albert. Kalau kita tahu tipe kita juga bisa cari pekerjaan yang sesuai sama diri kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, tipe atau tes kepribadian ini kadang-kadang mengkotakkan kita. Oh, saya mah nggak bisa marketing karena saya bukan tipe intim. Saya tipe cermat, orangnya nggak suka ketemu orang misalnya ya. Nah, ini tuh trap dari tipe-tipe atau tes-tes kepribadian. Ketika kita sudah tahu, itu jadi pembenaran buat kita untuk mencari alasan kita nggak berhasil di satu bidang gitu. Padahal namanya manusia itu punya punya power atau kekuatan untuk merubah dirinya sesuai apa yang jadi panggilannya atau sesuai apa yang dia inginkan gitu. Kira-kira seperti itu Pak Albert. Jadi hati-hati kena jebakan Batman ya setelah tahu juga. Betul. Itu jebakan Batman ya. Jadi bagaimana menurut Bro Randy, kan teman-teman sekalian juga tahu Bro Randy juga sering diminta baik oleh umum untuk bantu tes DISC. Saya juga pernah dites, itu berapa halaman laporannya, detail sekali. Kita jadi bisa tahu kecenderungan kita. Nah, kembali lagi ada pertanyaan ini Bro Randy, bagaimana ketika kita tahu kelemahan kita, lalu kita ya kan tentunya kita jangan mengkotak-kotakan tadi ya ketika kita punya pekerjaan, bagaimana cara mengatasinya sebenarnya yang biasanya Bro Randy lakukan terhadap katakanlah tadi staff-staff yang ada di perusahaan Bro? Oke. Kalau terhadap staff sih tentunya ya saya motivasi ya.
dan saya kasih mindset bahwa manusia itu bisa berubah sesuai apa yang dia inginkan tentunya. Tapi kalau untuk diri sendiri, ketika kita tahu kelemahan kita harus punya keinginan untuk mengatasi kelemahan itu lebih besar gitu. Dan kalau John Maxwell sih bilang gini, jangan fokus sama kelemahan, fokuslah sama kekuatan. Makanya dia mengarahkan kita cari pekerjaan yang sesuai sama tipe kepribadian kita gitu. Tapi seandainya kita ada di pekerjaan yang tidak sesuai sama tipe kepribadian kita, pilihannya cuma dua, pindah kerja atau tetap di situ dan kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Di hasil tes itu ada area pertumbuhan, ada satu bagian area pertumbuhan dan di situ ya kita bisa tahu apa yang harus kita kembangkan gitu dari kelemahan kita. Dan teman-teman harus ingat bahwa gini, kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Saya pernah terjebak dalam jebakan Batman ini karena saya seorang HR dan saya mengkotak-kotakan orang. Waktu itu saya diajak untuk jadi agen asuransi, teman-teman. Ketika saya diajak jadi agen asuransi, saya bilang gini sama teman saya yang ngajak, saya nggak bisa jadi marketing karena saya tipe stable, tipe S. Yang cocok untuk jadi marketing itu tipe I, saya bilang. Akhirnya teman saya itu meminta saya untuk ngetes orang-orang yang sudah berhasil atau marketer-marketer asuransi yang sudah berhasil. Lalu saya tes lah, dan ternyata ada 4 tipe itu. Ada tipe D, tipe I, tipe S, dan tipe C. Yang saya bingung, tipe C kok bisa sukses jadi marketing? Itu saya bingung setengah mati. Tapi disitulah titik breakpoint saya bahwa manusia itu tidak bisa dikotakkan. Manusia itu bisa menjadi apapun yang dia mau asal dia punya effort yang besar gitu. Jadi tidak benar ketika seseorang ya tadi, apalagi tadi kita kasih contoh industri insurance ya. Banyak orang bilang jualan yang paling susah adalah jualan asuransi karena jualannya kertas. Udah gitu manfaat asuransi itu kita berharap tidak dimanfaatkan gitu. Kalau asuransi kesehatan berarti kitanya sakit dulu. Kalau asuransi jiwa lebih parah lagi, kitanya harus nggak ada dulu. Tapi teman-teman, oke. Jadi pembelajaran pada siang menuju sore hari ini, boleh saya simpulkan sebagai host adalah bahwa sekalipun kita tahu kepribadian, yang lebih penting adalah bagaimana kita merespon. Misalnya contoh, saya tahu kelemahan saya, bagaimana merespon itu jauh lebih penting daripada sekedar tahu. Lalu kembali lagi, di insurance atau di network marketing kita punya katakanlah anak buah atau kita sebagai atasan, sebagai pemimpin di satu perusahaan, ketika kita melihat orang-orang di bawah kita punya kelemahan, punya keunikan, kalau saya lebih senangnya nyebutnya keunikan teman-teman. Nah, bagaimana kita men-trigger atau menstimulus kalau bahasa psikologinya, misalnya orang dominan, oh kalau itu bagus dikasih challenge. Kalau orang intim mungkin challenge-nya bukan berupa reward tapi lebih ke kita lebih mengenal dia dengan dekat, dia misalnya ajak keluarganya untuk makan dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Bro Nandi. Betul Pak Arbet. Ada satu pertanyaan di chat yang terakhir, kalau punya 2 kombinasi berarti kita harus treatmentnya dengan dua treatment. Betul sekali. Treatmentnya harus 2. Tapi biasanya dari 2 kombinasi atau 3 kombinasi ada satu yang menonjol biasanya. Dan itu yang terlihat sama kita dari luar gitu. Kita tahu oh orang ini tipenya kayaknya seperti ini. Padahal belum tentu dia tipe itu saja gitu. Mungkin ada di belakangnya. Dan kita treatment yang kita tahu aja. Kita tahu tipe ini kayaknya C deh. Dan itu biasanya menonjol. Ya kasih treatment itu aja. Tapi kalau kita tahu 2 tipe, sebisa mungkin kita treatment dengan 2 cara treatment itu. Jadi dua-duanya kita bisa gunakan kombinasi dalam men-treatment orang itu ya? Betul sekali Pak Albert. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya mau nanya. Silahkan. Ya, salam kenal ya Pak Randy ya, saya Robert. Jadi yang saya mau tanyakan, kalau misalnya saya tahu saya tipe apa, tapi saya pengen pindah ke tipe yang lain, atau minimal kombinasi ke tipe yang lain.
Nah, kan setiap tipe kan punya kelebihan masing-masing ya. Nah, itu gimana caranya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali Pak Robert. Ini berkaitan dengan yang tadi sempat dibahas juga ya. Jadi contoh saya tipe stabil, tapi saya bergerak di industri marketing gitu, insurance waktu itu. Saya tahu kelemahan saya sebagai orang stabil itu saya nggak mau berubah. Dan saya tuh slow banget, lambat gitu. Sedangkan di dunia marketing kita kalau lambat udah pasti kalah gitu. Yang pertama tentunya kita akan melakukan adaptasi di sisi kelemahan-kelemahan kita. Dan yang kedua kita meningkatkan kelebihan-kelebihan kita, fokus di kelebihan-kelebihan kita. Orang S itu tipe orang yang fokus sama orang kan, atau manusia atau hubungan ya. Jadi kita bisa bikin deep relationship dengan nasabah kita. Nah, di DISC sendiri sebetulnya Pak Robert itu ada 3 grafik. Kalau di tes itu nanti muncul 3 grafik. Grafik pertama tuh grafik kita sebenarnya. Grafik kedua, grafik kita ketika stres. Dan grafik yang terakhir itu diri kita di publik atau di tempat kerja kita, di rumah kita gitu. Dan grafik 1 dan grafik 3 itu bisa berbeda. Jadi bagaimana kita yang sebenarnya dengan bagaimana kita di tempat kerja itu bisa berbeda. Dan itulah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan terhadap kelemahan dan kelebihan kita karena kita mau untuk menjadi tipe yang berbeda. Biasanya ada di grafik yang publik atau di umum gitu. Sedangkan tipe kepribadian kita sendiri biasanya ya tetap sama biasanya itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Robert. Kalau tesnya itu gimana? Tes secara saya kebetulan lagi menyusun tes online, tapi kebanyakan offline. Itu tesnya hanya maksimal tuh sekitar 12 menit. Nanti bisa keluar hasilnya tuh sekitar 15 lembar lah, kurang lebih. Dan itu ada kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang kita harus kembangkan, terus bagaimana kita berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Apa ketakutan terbesar kita, itu ada di situ. Dan pekerjaan-pekerjaan yang cocok sama kita apa aja di situ ada. Itu menggunakan alat atau tes tertulis gitu? Ada alat sih. Jadi tesnya tuh kita memilih dari 4 pernyataan mana yang kita paling suka, mana yang paling kita tidak suka, dan itu ada 24 pertanyaan. Dan sebenarnya Pak Robert bisa googling juga tes DISC. Ada juga tuh di Google juga yang gratis-gratisan, tapi dia nggak terlalu komprehensif sih. Tapi dia bisa munculin gitu. Iya. DSEC apa tadi? DISC, Pak. DISC. Oh iya, baik. Iya, dominan, intim, stabil, sama compliant. Teman-teman, sebagai penutup ini udah lebih 10 menit. Bagi yang memang mau mungkin bisa menghubungi, nanti saya juga mungkin komunikasi dengan Brother Randy gitu kalau yang mau detail, karena selain tes ada konsultasinya 1 kali sekarang via online. Mungkin kalau dulu offline, mungkin semoga Bro Randy bisa ngasih special price yang nggak mahal-mahal buat kita yang di komunitas pembelajar. Tapi satu hal teman-teman, komunitas ini kita akan selalu update bahwa mulai minggu depan juga kita akan buat lagi seperti ini 2 atau 3 session lagi disusun dengan kita berorientasi bicara dari 3 hal ya, masalah kesehatan praktis, masalah keuangan, bisnis dan karir, dan masalah keluarga atau komunikasi dalam keluarga. Karena kondisi akhir-akhir ini kita memang lagi membudayakan 2B ya di komunitas AF Community ini. 2B apa sih? Belajar dan berubah. Karena mumpung kita lagi COVID, lagi semua orang juga lagi restart istilah di Top Coach Indonesia, bahwa kita tuh semua lagi restart teman-teman. Nggak ada yang bilang lagi gini, saya nggak bisa masak, tapi ngedadak teman-teman saya yang perusahaannya, tokonya berhenti, dia belajar masak dari Google, sekarang dia jualan makanan online. Satu hal penyebabnya bukan karena dia suka masak, tapi dia bertanggung jawab atas apa yang dia harus jalanin. Jadi teman-teman, bagi teman-teman juga yang merasa, saya diajakin satu usaha, tapi saya nggak cocok dengan kepribadian saya pribadi, ada kabar baik. Kabar baiknya selama kita mau 2B, mau belajar dan berubah,
nggak ada yang nggak mungkin. Manusia tuh dikasih kemampuan yang luar biasa. Begitu ya Bro Randy ya? Betul sekali Pak Albert. Oke, teman-teman, demikian sesi 1 ini. Memang AF Community ini kita akan adakan terus untuk orang-orang yang memang rindu belajar ya. Kita